Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumaya Saadah Lubis. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan filosofis. Filsafat memegang peranan penting dalam pengembangan kurikulum, sama halnya seperti filsafat dalam pendidikan. Berbagai aliran dari filsafat, seperti yang pertama perennialisme. Aliran ini lebih menekankan pada keindahan, keidealan, kebenaran, dan keabadian daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Yang kedua, esensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Yang ketiga, eksistensialisme. Aliran ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Yang keempat, progresivisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar, dan proses. Yang kelima, rekonstruktivisme. Aliran ini merupakan elaborasi lanjut dari aliran progresivisme. Pada rekonstruktivisme ini, peradaban manusia pada masa depan sangat ditekankan. Dalam pendekatan filosofi, perkembangan kurikulum di negara Indonesia harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional sehingga tidak bertentangan dengan falsafah negara, yaitu Pancasila. Landasan filsafat dalam pengembangan kurikulum memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama, filsafat dapat menentukan arah dan tujuan pendidikan. Yang kedua, filsafat dapat menentukan isi atau materi pelajaran yang harus dipelajari. Yang ketiga, filsafat dapat menentukan strategi atau cara pencapaian tujuan. Dan yang keempat, filsafat dapat menentukan tolak ukur keberhasilan proses pendidikan. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah tentang landasan historis. Landasan historis merupakan pengembangan kurikulum yang mengacu pada berbagai pengalaman sejarah yang berpengaruh terhadap kurikulum yang dikembangkan. Pengkajian tentang landasan historis akan memberikan pemahaman yang lebih jelas dan utuh tentang kurikulum, baik pada dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Landasan historis sendiri dibagi menjadi 3 garisan besar, yakni pendidikan perabad ke-20, menjelang abad ke-20, dan abad ke-20. Pendidikan perabad ke-20 dibagi menjadi 5 bagian, yakni pendidikan Mesir dan Cina kuno. Pendidikan pada Mesir kuno bisa dibilang sebagai pilar pembentuk dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan pada masanya. Selain itu, orang yang diberi pendidikan adalah bangsawan dan cenderung laki-laki. Untuk masa Cina kuno sendiri dimulai pada dinasti Han tahun 206 sebelum Masehi sampai 220 Masehi. Menurut dinasti Kekaisaran Besar pertama dilakukan dalam perjalanan ini. Sistem pendidikan pada masa Cina kuno saat itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Infant School atau Shu, Lower School, Hasyo Hushe, dan Higher School, Tahushe. Yang kedua itu ada pendidikan Yunani kuno. Pada masa ini, pendidikan dibagi menjadi 2 bagian, menurut Homerus dan Hesiodos. Menurut ala Homerus, menekankan pada penciptaan manusia yang ideal atau RRT. Sedangkan menurut Hesiodos, ialah pendidikan yang membuat mereka memiliki visi polis atau visi publik umum masyarakat, yakni keadilan dan kerja keras. Yang ketiga, pendidikan Romawi kuno. Pada masa Romawi kuno, sistem pendidikannya diperkirakan bersumber dari Mesir. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesamaan dan kemiripan pada beberapa tulisan literatur Mesir. Yang keempat, pendidikan Islam. Kegemilangan yang dicapai umat Islam pada saat itu telah mengukir sejarah yang dikenal dengan zaman keemasan Islam, yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan. Kurikulum yang terdapat pada masa Daulah Abbasiyah tidak sama dengan yang sekarang. Kurikulum pada masa itu hanya menyajikan 1 mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa dalam jangka waktu tertentu. Nah, sesudah siswa memahami dan mengamalkan materi tersebut, maka baru diperbolehkan untuk melanjutkan ke materi selanjutnya atau yang lebih tinggi. Yang kelima, pendidikan era Renaissance. Era ini juga melahirkan beberapa pemahaman yang mempengaruhi masyarakat Eropa untuk lepas dari doktrin agama yang didominasi oleh gereja, sehingga menghasilkan berbagai pembaruan dalam aspek ilmu pengetahuan.
Nah, hal ini juga melahirkan dua aliran, yakni aliran empirisme dan nativisme. Aliran empirisme beranggapan pendidikan pengalaman dari lingkungan kepada anak. Aliran nativisme beranggapan bahwa seorang anak akan berkembang sesuai dengan pembawaannya, bukan karena kekuatan dari luar. Yang kedua itu ada pendidikan menjelang abad ke-20. Pendidikan pada masa ini terkesan sederhana, materi pembelajarannya bersifat khusus atau keagamaan, dan yang datang secara sukarela. Sistem pendidikan yang diajarkan adalah tentang agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan ilmu pengobatan. Nah, yang kedua adalah pendidikan menjelang abad ke-20. Pendidikan pada masa ini sederhana, materi pembelajarannya bersifat khusus atau keagamaan, dan santri yang datang menuntut ilmu secara sukarela. Sistem pendidikan yang mengajarkan agama dan ilmu pengetahuan seperti astronomi dan ilmu pengobatan. Yang terakhir adalah pendidikan abad ke-20. Selama 40 tahun terakhir ini, kurikulum mulai fokus pada hasil belajar. Artinya, kurikulum tersebut dirancang untuk membuahkan hasil belajar siswa. Pada pembelajaran abad ke-20, kurikulumnya itu berpusat kepada guru, pengajaran secara langsung, pengetahuan materi dan keterampilan dasar, berfokus pada kelas, berbasis teks, dan belajar juga untuk melanjutkan sekolah. Hal ini justru berbeda dengan abad ke-21. Abad ke-21 lebih berpusat pada siswa, pengajaran interaktif, berbasis proyek, dan lebih fokus pada komunitas global. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dea Sartika sebagai pemateri ketiga. 3. Landasan psikologis. Landasan psikologis merupakan salah satu ruang lingkup dalam menentukan landasan pendidikan yang akan dibuat, khususnya dalam mempelajari aspek kejiwaan manusia, karena aspek kejiwaan anak didik harus dikuasai untuk membantu memilih metode dan teknik pembelajaran yang tepat, baik ketika mengajar, membina mental, dan memberikan petunjuk. Unsur-unsur psikologi di dalamnya adalah psikologi perkembangan, psikologi belajar, dan psikologi sosial. Konsep dasar landasan psikologi pengembangan mempertimbangkan psikologi perkembangan peserta didik dan psikologi belajar peserta didik. Dua hal ini menjadi inti dalam landasan psikologi pengembangan kurikulum pendidikan secara umum. Seperti yang telah dipaparkan, apabila pengembangan kurikulum tidak memahami dan memperlihatkan asas atau landasan, baik itu secara filosofi, psikologi, dan sosiologi, maka akan menimbulkan banyak masalah di dalam kegiatan sekolah secara keseluruhan. Terhambatnya pencapaian tujuan pendidikan serta menjatuhkan peserta didik ke dalam ketidakberdayaan menerima serangkaian materi pembelajaran yang tidak sesuai dengan keadaannya. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zainab Karlina akan menjelaskan tentang landasan sosial budaya atau sosiologis. Ada dua pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Dan yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Ada pula faktor kebudayaan merupakan bagian yang penting dalam pengembangan kurikulum, antara lain yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan, budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah ataupun lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum pada dasarnya mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang sangat beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya.
Terima kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafsah Nanda Kirana Angkat akan menjelaskan tentang teori kurikulum. Teori kurikulum adalah hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keputusan, penggunaan, perencanaan, pengembangan, evaluasi kurikulum, dan lain-lain. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Kurikulum sebagai substansi, sebagai sistem, dan sebagai bidang studi. 1. Konsep pertama adalah kurikulum sebagai substansi. Suatu kurikulum dipandang orang sebagai suatu rencana kegiatan belajar bagi murid-murid di sekolah, atau sebagai suatu perangkat tujuan yang ingin dicapai. 2. Konsep kedua adalah kurikulum sebagai suatu sistem, yaitu suatu sistem kurikulum. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem persekolahan, sistem pendidikan, bahkan sistem masyarakat. 3. Konsep ketiga kurikulum sebagai bidang studi, yaitu bidang studi kurikulum ini merupakan bidang kajian para ahli kurikulum dan ahli pendidikan dan pengajaran. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.